Jangan seperti ini. Lu lihat no, kap belakangnya aja sampai geser, kayaknya patah dah. Udah dipaksa kayaknya. Coba lu bayangin, ini Scoopy kan lihat. Astaga, dan dia kecepatannya tuh nggak ditahan-tahan karena tahu beratnya berat, enggak. Dia pengen nyalip loh ini. Udah ancang-ancang mau nyalip ini. Udah di kanan-kanan tuh. Tuh nggak jadi. Terus gue kayak gokil-gokil mati orang nih, gokil. Udah menyalakan Trian, ngeludah lagi. Kita dengar dia marah-marah. No, it's rice. I feel that. It's rice. It's your rice. It's your rice. Oh. Tadi katanya Ara nemu ini. Nemu postingan kocak. Oh ini. Balik lagi kita ke lanyard. Yang selalu nyinyir si Palung BUMN saat bukber, tahukah kalian lanyard kami bisa digunakan untuk Brizi dan Imani. Tugas kami berat, kerjaan kami banyak ya. Kenapa jadi si paling berat? Ini bercanda apa? Kuli bangunan juga berat bang, kerjaannya lagi gimana? Temen gue di kampung ngadain mecahin batu kali, kurang berat apa? Kenapa? Buset, tugas kami berat. Yo, belum berat-beratan tugas mah kagak kelar bro. Jam kerja yang tidak menentu, seringkali extra time. Asal lo tahu ya, bulan puasa banyak yang lembur, ngambil lemburan supaya apa? Supaya THR-nya nutup. Jadi mohon maaf ya kalau kami gabung ke acara kalian seringkali belum sempat ganti seragam, lanyard belum terlepas di kalung. Kalau kami masih sempat gabung ke acara itu berarti kalian sudah dianggap teman terdekat kami. Wah, obrolan macam apa ini? Selalu deh lu pakai lanyard, pakai baju selalu. Yang penting jangan ngeludah di jalan. Jangan ngeludahin orang, mobil ditaruh sembarangan, minta maaf terkait mas-mas ini. Dan ngomongin soal ngeludah, ya gitu, apa tuh? Bridging matem apa itu? Ada salah satu TikTokers dipanggil sama orang di Twitter influencer. Dia sempat ada berantem gara-gara ngeludahin orang di Singapura. Yang padahal ngeludah di Singapura aja didenda. Kok bisa? Semuanya bermula ketika ada salah satu akun TikTok yang naikin video ini. Video ini berisi, kita sebut aja mbak-mbak ya. Seorang mbak-mbak yang marah-marah setelah mbak-mbaknya ini dimarahin gimana. Jadi kayak orang Singapura ini ngevideoin dengan caption kayak ngomelin nih orang gara-gara orang ini nyalakan Trian. Udah mah nyalakan Trian, ngeludah lagi. Kita dengar dia marah-marah. No, it's rice. I feel that. It's rice. It's your rice. It's your rice. Orang ini orang Indonesia. Orang Indonesia ke negara orang seharusnya membawa nama baik bangsa. Kenapa kelakuannya begitu, Mbak? Yang gua kesel tuh di Twitter gini, men. Another Indon people yang malu-maluin. Jadi yang pakai topi itu influencer dari Indo ceritanya. Terus pas di SG Singapura nonton Bruno Mars, dia motong antrian, bukannya minta maaf malah ngeludahin orang lain. Terus gua cari tahu lah si influencer ini siapa. Ternyata influencer ini followersnya 157.000, likesnya 8 juta. Oh di Instagram ada nggak sih dia? Nggak tahu, namanya Undambler PSPS. Ini temennya si selebgram terkenal itu nggak sih? Temennya Rahel V-nya, gitu-gitu kan. Oh influencer dia di IG followersnya banyak, 200.000. Wow. Iya, gue tahu. Gue sebenarnya udah tahu apa yang terjadi dan kenapa dia ini, tapi kayak gue gak pengen calling out itu soalnya tidak baik untuk kita bahas. Ntar kesannya kayak gue anti inflamasi. Apa tuh? Dan ini sepertinya ada miskomunikasi, ada miskonsepsi gitu. Gue nggak tahu pasti. Cuman attitude dia marah-marah ini nggak jelas. Menurut sudut pandangnya si orang Singapura,
Orang Singapurnya ini dia lagi ngantri mau nonton Bruno Mars, tiba-tiba Doski si mbak ini masuk ke dalam antrian kayak seolah-olah nyelak. Sedangkan namanya kita Singapura bro, negara maju, levelnya mungkin sama kayak Jepang, perkara ngantri harusnya lebih baik daripada kita. Jadilah berantem. Nah berantem kecot yang si orang Indonesianya ini merasa orang Singapurnya ngelemparin nasi. Makanya si orang Indonesia ini marah-marah, tapi marah-marahnya udah bahasa Inggrisnya susah, ngeludah. Yang orang Singapura yang ngebikin video ini ditaikin, udah langsung malu dong Doski. Gara-gara dulu lihat aja diomelin gitu. Nama aslinya siapa sih, kok bisa jadi Una Dembler? Septian, waduh. Yang lucu tuh setelah ngeludah, ada mas-mas ini ekspresinya kayak lu lihat ekspresi mas-masnya kayak, hah? Lu kenapa mbak gitu? Terjadilah perdebatan yang sangat amat luar biasa. Pokoknya ada clarify 3 kali gitu deh si yang orang Singapurnya. Dia sih bilangnya antrian gue diselak, makanya gue marah-marah. Dan gue gak ngelempar nasi kata dia, karena itu gue gak makan nasi atau apa segala macem. Gak lama setelah itu si influencer ini tetap bilang kalau enggak, gue dilempar nasi gitu. Video yang beredar itu enggak 100% bener. Gua enggak pengen ikut antrian ke Bruno Mars, gua enggak motong antrian. Gua cuma nungguin temen gua yang ke kamar mandi. Terus temen gua bilang kayak tunggu di sini aja, akhirnya tunggu di situ supaya gua enggak kepisah sama temen gua yang kamar mandi ini. Gua enggak tahu kalau ternyata itu tuh antrian ke konsernya Bruno Mars. Nah tiba-tiba di situ gue ngerasa ada orang ngelempar nasi ke rambut sama badan gue beberapa kali. Habis itu ada orang ngasih tahu gue kayak, oh ini antrian buat ke Bruno Mars. Terus habis itu gue bangun, terus ada cewek ngelempar gue pakai nasi. Terus gue marah, habis marah terus dia emosional, terus dia ngeludah gitu, gitu. Klarifikasi yang orang Indonesianya demikian, tapi dia di sini kayak, oh so sorry, perbuatan aku sangat amat salah, aku mengakui itu, aku cuma mau cuka. Wah, asem banget tuh. Aku cuka mau bilang ke semua followers aku, perbuatan aku tidak pantas dicontoh, terima kasih. Aku tahu akan selalu salah, tapi aku cuma meminta maaf ke semua yang merasa dirugikan. Meskipun demikian, orang-orang tuh tidak ada yang percaya kalau ada orang Singapura ngelemparin nasi. Kalaupun ada, kemungkinan besar bukan yang punya akun TikTok ini, si orang Singapura tadi. Kemungkinan mungkin orang lain yang ikut kesel juga gitu. Dia disuruh temennya nunggu. Tuh tunggu di sini ya, gue mau kamar mandi dulu. Dia nunggu di situ, cuman dia nggak tahu kalau tempat dia nunggu adalah tempat antrian untuk ke konsernya Bruno Mars. Akhirnya dia kayak ditegur gitu. Terus ada yang bilang ngirimin beras. Terus dia marah-marah ngeludahin anak orang. Yang diludahin bikin aku video TikTok, dia diomel-omelin sama orang di internet kemana-mana. Akhirnya orang-orang malah ngelempar pertanyaannya tuh ke tempat lain gitu, tentang orientasi dan segala macamnya, yang mana itu udah di luar konteks. Tapi pada akhirnya ya mereka udah maaf-maafan. Terus kasusnya udah selesai, udah gitu doang. Asik debat. Kenapa ya? yang orang perdebatkan adalah cara dia untuk ngeludah kayak gitu, karena sangat Please tell me, this boy is good. This boy is good. This boy is not like, okay, sorry, it's good. Okay, I over there. But you're not going rice on my body. I feel that. Okay? No, it's rice. I feel that. It's rice. It's your rice. It's your rice. waktu ngeludah kayak kembali ke settingan default. Nggak pantas sih disebut influencer, nggak ada nge-influencer sedikit pun. Wah. Yang jadi masalah ya itu, malu-maluin orang Indonesia aja lu, ya elah. Ntar tiba-tiba orang Singapura ngeliat orang Indo kabur gara-gara takut diludahin gimana? Ludahnya berbisa gitu. Well, at the end of the day mereka udah saling maaf-maafan, udah minta maaf, ya udahlah. Kasus selesai. Terus apa? Ini. Jadi di Indramayu itu ada sebuah budaya, nggak tahu, tradisi yang ada orang di pinggir jalan bawa sapu,
Terus mereka akan menunggu untuk dilemparkan koin. Terus akan diambil pakai sapu koin tersebut. Yang mana sebenarnya ini udah bertahun-tahun lamanya diperdebatkan, tapi tetap dilakukan karena apa? Karena mungkin kayak mereka merasa ada uangnya gitu. Apalagi kan mereka modal juga kan, ngambil sapu, beli sapu, maksudnya harus ada break evennya nih, harus ada balik modalnya gitu. Iya, panas siang-siang. Cuman masalahnya kalau kejadiannya kayak gini gimana? Jadi kayak ini dari dashcam mobil ya. Terus ada orang yang nyapu-nyapu gitu. Mungkin kayak ada yang ngasih duit atau gimana. Tapi kayak gara-gara itu orang jatuh. Yang gue takutkan tuh gini men, kayak katakanlah ada koin di waktu yang bersamaan, sapunya artinya harus dikedepanin terus ditarik kan. Ketika kedepanin ada ban motor ketarik kan, motornya otomatis oleng gitu, dan itu yang ngebikin jatuh-jatuh. Tapi tetap terjadi dan tetap dilakukan. Kasihan mau pulang kampung takutnya. Iya bawaannya banyak. Oh kalau ini kasusnya mungkin ini. Kalau ini kasusnya di sini kan ini mobil nih. Ini kan dashcam mobil. Terus dia kayak pengen ngambil kanan nggak berani karena takutnya kena mobil. Dia ngambil rada kiri, tapi kecepatannya udah cukup tinggi. Ketika dia rada majuan ada bocah, terus kena bocah gitu, kesenggol bocah. Terus saya kira ya gitu, oleng, hilang keseimbangan. Oh iya juga, jalurnya jadi kepotong. Ya ampun, ini 2 jalur jadi cuma 1. Kenapa nggak di sini ya? Awalnya gue pikir ini sama kayak bocah-bocah kapal, manusia-manusia kapal, apa sih namanya? Kalau zaman gue pulang kampung dulu, ketika naik kapal, itu ada semacam tradisi ketika bulan lebaran gitu, ngelemparin duit ke laut, nanti akan ada anak-anak yang akan lompat terus ngambilin duit itu, koin 1000-an, 2000-an. Kalau misalkan baik banget bisa gocap, cepet gitu-gitu. Awalnya gue pikir sama. Tapi kan kalau misalkan yang orang lompat di laut tuh tidak apa ya? Tidak merugikan orang lain banget gitu. Maksudnya dia bisa berenang, kalau dia capek dia akan berhenti. Kalau ini kan bisa jadi kayak gini, bisa jadi tiba-tiba orang jatuh. Ini masalah ini udah lama. Yang sedih tuh kayak ini 2 jalur jadi cuma 1, macet ini gue yakin di sini. Panjang gak ya? Ada orang yang lewat Indramayu atau dari Indramayunya langsung nggak boleh minta sudut pandangnya gak? Gue nggak tahu men soalnya. Kenapa ini bisa terjadi, terus kenapa selama itu, dan bagaimana tradisinya dimulai? Oh, jadi awalnya itu sebenarnya bermulanya di Jembatan Sewo. Jadi kebiasaan para pengendara melempar koin tidak lepas dari mitos sungai di bawah Jembatan Sewo, yang disebut sebagai tempat tinggal arwah kakak beradik Saedah Saeni yang melegenda karena hidup keduanya berakhir di sungai tersebut. Pengendara dipercaya akan selamat jika sudah memberi atau melempar saweran di Jembatan Sewo. Jadi dari situlah kayak mungkin kayak duitnya dilempar gitu aja, terus ada orang merasa kayak wah duit nih gitu. Jadi niatan orang tuh supaya selamat, dilempar sebagai saweran kepada siapapun penunggu jembatan supaya aman. Jatuhnya kayak ini, kayak lu ke kuburan Cina ngasih duit, terus tiba-tiba ada orang dari mana datang ke kuburan itu sengaja ngambil duit itu gitu loh. Mitos-mitosnya tuh mitos-mitos yang sama kayak terowongan Casablanca yang lu yang disuruh klakson 3 kali, atau permisi geber-geber boleh gak sih? Gue gak tahu. Geber-geber malah datengin setan kayaknya. Tapi ya semuanya bermula karena mistis. Oh alah. Intinya dengan lu ngelempar koin kayak gitu, orang-orang yang lewat itu percaya mereka akan selamat, dan koinnya itu akan diambil sama warga setempat gitu. Tapi kalau dipikir-pikir aneh juga ya, dia ngelempar duit supaya bisa selamat, yang padahal dengan lu ngelempar duit akan ada sapu-sapu di depan muka lu, terus kayak lu akan bingung mengendarai kendaraan lu seperti apa. Terus kalau misalkan kayak yang tadi terus dia tiba-tiba jatuh gitu kan jadinya nggak selamat ya. Dan mungkin awalnya kan di jembatan itu untuk tolak bala lah. Terus makin lama makin jauh gitu. Well setelah tahu alasannya sih gue ngerasa kayak
Oh ya udah deh, tapi kayak nggak tahu dah ya. Sudut pandang lu gimana tentang perkara ini, men? Halo, saya orang Indramayu. Saya sama sekali nggak tersinggung dengan kata-kata yang ada di tweet di atas karena memang sudah hopeless dengan perilaku atau budaya yang ada, termasuk misalnya perilaku mengemis di jembatan Sewo ini. Ya gimana menurut lu tentang perkara ini? Apakah lu lewat atau lu orang Indramayu? Sudut pandangnya gue pengen tahu aja. Soalnya emang tadi ada salah satu artikel yang gue baca ngasih tahu kalau beberapa orang di sana tuh bisa dapat sampai 30.000 per hari, yang mana cukup ya bisa lah buat beli SS-an buat buka mah, buat takjil. Jadi kan sekarang musim pulang kampung segala macem, banyak orang ngasih ini. Kemarin kan Ramadan Core, ini Mudik Core. Mudik Core tuh isinya cerita-cerita kocak waktu mudik. Ada yang tiba-tiba bawa Scoopy ditaruh di Avanza. Jadi banyak dicopotin Scoopy masukin ke Avanza. Ada orang-orang mobil-mobil yang odol. Lu tahu ada Kalia, pintu belakangnya kebuka saking penuh sama barang-barang. Di atasnya ada motor Scoopy. Gimana? Bingung banget gua. Mungkin lu yang pada denger podcast gua lu tahu. Kalau untuk pulang kamu menggunakan travel itu keras sekali, men. Keras sekali karena travel itu sekarang terakhir gue tanya nyokap 350. Pokoknya kisaran dari 350 sampai 600. Kalau semisal satu mobil itu 7 orang, mungkin akan nutup, tapi tidak yang senutup itu. Akhirnya dijadikanlah hal-hal aneh seperti satu orang 10 mobil, di atasnya ada motor, di belakangnya ada sepeda. Repot banget, bro. Lu pernah denger di podcast gue satu mobil 12 orang, 12 setengah. Karena di depan ada bayi digendong. Nah, coba. Di belakang 4, di tengah 4, di depan 4. Ketika sampai di Tangerang, supirnya mangku cewek. Gue pengen denger pengalaman-pengalaman orang pulang kampung, sumpah. Gue nyari yang lucu-lucu. Sampai akhirnya ketemu video ini nggak lucu sih. Ini panik. Anaknya panik. Ibunya naik kapal duluan dan sudah di tengah laut. Anaknya ditinggal di belakang. Namanya naik kapal. Tadi gua tunggu di WC kok nggak ada orang. Rupanya dia naik ke kapal. Tenang ya, tenang. Tunggu di sampai Merak suruh tunggu. Jangan kemana-mana. Udah pasti ketemu. Udah. Itu Bukannya aja. nyari mobil malah naik ke kapal. Jurusannya kan masih sama situ. Mungkin dia pikir, kapal lu udah mau Kapalnya jalan. lagi mau jalan kali dia pergi takut Mungkin dia ketinggalan. takut ketinggalan naik Iya. dia ke kapal. Oh, jadi intinya anaknya ke kamar mandi, terus ibunya mungkin nunggu di depan, terus ibunya mungkin kepikiran kayak, kapalnya mau jalan, kita jangan sampai ditinggal. Terus ibunya jalan ke kapal. Ibunya udah di tengah laut, anaknya masih di pelabuhan. Bakau heweni. Enggak ding, Merak. dari Merak ke Bakau nih kan. Cita-cita kocak ini kayaknya akan selalu ada, men. Tahun lalu aja, tahun ketika kita pulang kampung kapan gitu ya. Ada orang mobilnya tuh udah ngantri di ini, tinggal naik ke kapal. Tiba-tiba satu mobil panik karena apa? Orangnya keluar semua, kuncinya ketinggalan di dalam. 7 orang itu termasuk supir keluar tidak sadar kalau kuncinya di dalam. Kekunci, tidak bisa dibuka. Gue datang ke situ tuh kayak sekitar jam berapa ya? Jam 10-an, jam 11-an. Mobil ini udah ada dari subuh. Gue yakin ketika gue sampai Lampung, ibu ini masih di situ. Ya Allah, sedih bener dah. Dan kejadian-kejadian kayak gini tuh emang sering terjadi, makanya berhati-hatilah, Ben. Mudik tuh pelan-pelan, lu pengen ketemu orang di kampung, santai aja, nggak usah buru-buru. Iya bener, yang penting selamat. Dan tolong barang bawaan dijaga ya. Jangan seperti ini. Lu lihat, ini apa sih? Avanza ya? Lu lihat no, kap belakangnya aja sampai geser, kayaknya patah dah. Udah dipaksa kayaknya. Enggak, ini coba lu baik, ini Scoopy kan dia. Astaga, dan dia kecepatannya tuh nggak ingin loh, nggak yang ditahan-tahan karena tahu beratnya berat, enggak. Dia pengen nyalip loh ini, udah ancang-ancang mau nyalip ini. Udah di kanan tuh nggak jadi. Terus gue kayak gokil mati orang nih, gokil.
Nih, ini yang gue bilang. Oh, Vespa masuk Avanza. Gokil, respect. Motor masuk tol. Iya, motor masuk tol. Mobil ngeludah. Iya. Dia lagi gitu. Oh, terus ini panik banget sih gue. Travel Belitang Palembang. Samping ibu-ibunya ada motor Beat. Dan asal lu tahu ya men, emang ada harganya untuk nganter motor kayak gini. Dan harganya itu sesuai sama bangku yang terpakai. Kalau semisal ini kan artinya yang kepake itu di tengah kan harusnya 3 ya. Tengah 3, belakang 2. Jadi ini dapat 2 bangku. Satu bangku itu katakanlah 350 sampai 600 ribu itu. Jadi kali 2 aja gitu harga anternya. Gue nggak tahu kenapa mereka tidak menggunakan Pos Indonesia, JNT, JNE gitu. Gue nggak tahu, mungkin karena mahal dan ini juga lebih cepat nyampe. Tapi kayak bete banget ya. Ini ibu-ibu gendong anak loh Ben. Samping anaknya knalpot, enggak ding, knalpot di kanan. Samping kanan anaknya mesin. Ini kalau misalkan tangannya iseng muter-muterin roda gitu. Dipeperin ke maknya. Lu sih ngajakin naiknya beginian. Ini sih harusnya. Gokil. Boleh. Hati-hati yang lagi mudik ya. Ngomongin tentang mudik, ada perkara yang udah sempat gue cari tahu dan perkaranya cukup menyebalkan sebenarnya. Menyebalkannya adalah karena ini tuh kayak tipikal perkara-perkara orang nyebar hoax saja gitu. Jadi di musim-musim lebaran itu biasanya beberapa instansi terkait itu akan ngadain yang namanya mudik gratis. Mudik gratis tuh kayak di mana-mana ada. Kemarin aja Bang Udin, abang galon yang sering kesini, itu ikut mudik gratis. Dan emang bener-bener gratis. Jadi kayak dari Gambir sampai ke mana Bang Udin? Banyuwangi. Meskipun dari Banyuwangi mesti keluar duit untuk ke dalam lagi, tapi kan intinya tuh sejauh itu gratis gitu. Yang mana emang biasanya tuh harganya kayak 750, 800, lumayan sekali, apalagi untuk bertiga kan. Cuman yang namanya perkara-perkara gratis dan diikutin banyak orang, artinya yang ikut kadang random-random. Sering kali terjadi miskomunikasi dan mengakibatkan perkelahian-perkelahian. Seperti yang terjadi dari Facebook ini. Ada salah satu pengguna Facebook, nama akunnya Berbias Cahaya Pagi. Gue gini tipikal bapak-bapak yang story WhatsApp-nya, "Selamat pagi dunia," ada bunga-bunga sama burung-burung, gue yakin tuh. Akun Berbias Cahaya Pagi ini ngebikin postingan terus ngasih info marah-marah gitu. Parah, mudik gratis Alfamart berangkat dari TMII, bus 2 tujuan Solo, kru bus minta iuran buat beli saldo e-tol. Terkumpul 210, akhirnya keluar tol Pejagan kan karena nggak cukup. Selepas kali kangkung, minta lagi iuran 5.000 per orang. Bus Blue Star nomor 2 tujuan Solo. Jadi ini kayak semacam mudik gratis yang diadakan sama Alfamart. Terus kayaknya kerjasama sama Blue Star. Blue Star itu ininya Bluebird gak sih? Blue Star tuh ini, apa, busnya Bluebird gitu yang warnanya biru. Ya, info bagus. Orang pun kemudian marah-marah. Ya udah tau lah tipikal orang di internet aja yang ketika ngeliat sesuatunya ya marah-marah dulu, terus tidak peduli dengan apa yang ada, tidak peduli klarifikasi dari pihak lawannya, taunya ya emosi duluan aja. Diomelin lah Alfamart, terus Bluebird, diomelin bener-bener, supir lu gimana sih ini? Katanya gratis kok dimintain duit, bla 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 gitu. Akhirnya drivernya yang berusaha untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi itu ngebikin video klarifikasi, dan klarifikasinya cukup panjang loh by the way, 6 menit. Klarifikasi bapak supirnya itu menjelaskan kalau driver ini dapat orderannya itu dari Jakarta Solo via Bandung, Tasik, Kebumen, Jogja, dan terakhir Solo. Karena apa? Karena kemungkinan besar yang ikut mudik gratis ini terpencar-pencar. Kalau misalkan lewat tol kan rada repot ya, maksudnya untuk lu kan kalau di tol lurus aja gitu. Jadi ini tuh bus gratis tapi kayak semacam ada tempat pemberhentiannya gitulah. Jadi bisa berhenti di Bandung, Tasik, Kebumen, Jogja. Nah, terakhirnya baru Solo. Nah, ternyata di dalam bus itu semua orang yang ada di dalam bus itu tujuan akhirnya Solo.
Akhirnya karena dari perusahaan itu emang nyuruhnya lewat jalan pinggiran, which is yang non-tol, penumpang tuh mungkin ngerasanya kayak, oh kalau kita lewat pinggir nggak lewat tol lama nih kayaknya. Akhirnya penumpang-penumpang itu minta buat lewat tol aja. Tapi kan perkaranya adalah, ya drivernya nggak megang duit untuk masuk tol. Dari situlah ada satu ibu-ibu yang pengen ngasih uang tip 210.000 dengan cara mintain penumpang lain buat si bus driver ini. Bapaknya ngepengen make duit itu buat bayar tol. Jadi kayak, ya ini tuh bukan drivernya mintain duit, tapi kayak penumpangnya urunan. Untuk kayak kita kan semuanya akhirnya ke Solo, yaudah kita naik tol aja, tapi urunan aja nih. Soalnya bapaknya nggak ada budget buat kita tol, ya udahlah sekalian aja gitu. Dan masing-masing orang juga dimintain seikhlasnya, bukan yang harus kayak, ayo keluarin 50.000, enggak. Drivernya itu sebenarnya nggak mau buat minta-minta, tapi penumpangnya yang maunya demikian. Mungkin ketika lagi ada obrolan kayak, kita lewat tol aja gitu, si mas-mas berbias cahaya pagi ini ketiduran apa gimana, jadi dia nggak denger briefing. Akhirnya dia kaget ketika dia dibangunin sama penumpang lain, mau nyumbang nggak buat kita masuk tol? Dia ngiranya dimintain duit padahal gratis. Akhirnya dia bikinlah status panjang marah-marah. Drivernya keburu diomelin sama perusahaan which is Bluebird. Terus Bluebirdnya diomelin sama Alfamart gara-gara kan ini Alfamart yang ngebiayain gitu-gitu. Padahal bapaknya ini tuh udah jadi supir bus selama 25 tahun, tapi baru kali ini dapat fitnah yang begini, dan fitnahnya dapat dari berbias cahaya pagi. Astagfirullah. Akhirnya berbias cahaya pagi minta maaf ya. Kepada semua yang telah dirugikan oleh postingan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langkah selanjutnya adalah saya memberikan klarifikasi kepada pihak Alfamart ya. Akhirnya minta maaf. Oh, ini ada klarifikasi dari Alfamart tuh. Dalam perjalanan di satu bus, untuk alasan lebih cepat tiba di Solo, beberapa penumpang berinisiatif mengumpulkan uang tanpa paksaan dan diberikan ke supir sebagai biaya tol lewat jalur utara. Karena PO Bus hanya memberikan uang operasional untuk lewat jalur selatan. Nah, unggahan peserta mudik yang menyatakan adanya permintaan iuran oleh kru bus adalah tidak benar. Terima kasih atas dukungan ya. Berbias cahaya pagi nih kamu, bikin masalah saja. Ya sederhananya mungkin lebih banyak ngobrol ya. Coba itu yang punya akun FB berbias cahaya pagi supaya bertanggung jawab atas statement dikasih di FB. Kasian bapak supir sama kondekturnya udah kena SP dari perusahaan. Padahal beliau sudah dengan tulus mau ikutin kemauan semua penumpang supaya lewat tol. Yang mana surat perintah dari PO Blue Star nggak ada SOP lewat tol. Harusnya bapaknya aman ya, harusnya bapak supirnya aman. Karena apa? Karena kesalahannya ada di si berbias cahaya pagi embun senja itu. Kasian kalau sampai bapaknya yang di SP gitu-gitu segala macem. Ditegur langsung dari kantor saya dikasih peringatan karena ada kesalahan, katanya ada kesalahan. Ya harusnya untuk sekarang aman, dan kita bisa minta pihak Alfamart atau Blue Star untuk jangan kayak yang dilepas lah gitu peringatannya biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Wah justru gue yakin Blue Star nggak berani tuh. Wah, backingan bapaknya netizen bro, gokil. Tapi gue rasa itu dulu lah ya pembahasannya. Harusnya ada lagi nanti akan gue lanjut. Tapi kayak karyawan udah pada libur. Soalnya gue pengen ngomongin ini juga nih. Masa ada orang maling BH pakai Stargazer, pakai mobil? Ini Stargazer nggak sih? Iya kan? Dia maling BH, diomelin sama yang punya rumah. BH-nya sama dia dibalikin. Lah kata gue goblok banget sih kapan sih. Itu sebenarnya nggak boleh ketawa sih, ini kriminal karena tolol jatuhnya. Tapi kayak minta maaf, cabut dah. Ya apa. Masih banyak kekocakan yang terjadi di internet. Sebenarnya masih banyak hal aneh lainnya yang bisa kita jadikan bahan ketawa ketiwi hahehe. Tapi biarkan itu gua bahas di lain hari. Sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri. Untuk yang merayakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf kalau saya sering salah. Saya dan istri dan anak. Istri dan anak lagi sibuk. Gua mau bukber juga di sini. Bukber mulu. Bedanya gua nggak pakai lanyard BUMN. Gua pakainya baju buff bag. Tai. Udah, jangan lupa like dulu sebelum cabut.
komen, subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari bersalam. Gue ngapain sih? Ah, elah. Kemarin gue ini dapat rusa. Rusa tapi suaranya sapi, denger dah. Mantep. Rusa tapi sapi. Matiinnya gimana? Matiinnya gimana? Ah, mati kan.